Senang sekali saya itu bisa hadir di sini juga dan ada kesepakatan damai. Kabar kasus prank KDRT Baim Wong, 1 laporan berujung damai, 2 kasus masih menanti. Oktober 2022, nama artis peran Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven ramai diperbincangkan usai mereka membuat konten prank KDRT. Konten tersebut mereka unggah melalui kanal YouTube Baim Paula, sedangkan video tersebut dibuat di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Setelah konten tersebut tayang, banyak pihak yang menilai hal itu tidak etis, alhasil konten tersebut dihapus. Kendati demikian, Baim Wong dan Paula Verhoeven tidak hanya mendapat sanksi sosial. Seseorang bernama Alfian Rahman Hasibuan memilih untuk melaporkan Baim Wong ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Setelah 3 bulan penyidik melakukan proses penyelidikan, Baim Wong dan Alfian akhirnya menemukan kesepakatan perdamaian. Pertemuan perdamaian mereka berlangsung di Masjid Al-Istiqomah Giri Loka, BSD City, Tangerang Selatan, pada Minggu 25 Desember 2022. Ada kesalahan saya juga dan saya meminta maaf kepada Kapolri, Kapolda, institusi Polri semuanya. Berdasarkan hasil perdamaian tersebut, Alfian berencana untuk mencabut laporannya di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Alfian, Mila Ayu Dewatasari, mengungkapkan alasan pihaknya memutuskan berdamai dengan Baim Wong. Pertama, kata Mila, Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada semua pihak, terutama institusi Polri serta masyarakat Indonesia. Kedua, lanjut Mila, Baim dan Paula memiliki anak yang masih balita saat dihubungi pada Senin 26 Desember 2022. Selanjutnya dalam kesepakatan damai, Baim Wong dan Paula berjanji tidak akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Pada Senin 26 Desember 2022, kuasa hukum Baim Wong, Maci Ahmad, menyerahkan surat perdamaian kliennya dengan Alfian ke Polres Metro Jakarta Selatan. Bersamaan dengan hal tersebut, Maci Ahmad juga menyerahkan beberapa bukti perdamaian Baim Wong dengan Alfian. Meski begitu, Baim Wong masih harus menghadapi 2 laporan lain soal kasus dugaan laporan palsu terkait konten prank KDRT. Baim Wong juga dilaporkan oleh seorang bernama Tengku Zanzabella dari Sahabat Polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober 2022. Dalam laporan tersebut, Baim Wong dan Paula Verhoeven dijerat pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang dugaan laporan palsu. Sejauh ini, status laporan yang dibuat Tengku Zanzabella ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sementara seseorang bernama Prabowo Febrianto juga melaporkan Baim Wong atas kasus dugaan laporan palsu pada Kamis 6 Oktober 2022. Sejauh ini, laporan Prabowo Febrianto masih dalam tahap penyelidikan. Ada kesalahan saya juga dan saya meminta maaf kepada Kapolri, Kapolda, institusi Polri semuanya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.